Cara tercepat dan paling simple, gimana caranya kita bisa menghabisi seluruh lemak di tubuh kita ini dan turun berat badan selama 3 bulan, 30 kilo atau bahkan 40 kilogram. Dan ini nggak mustahil sama sekali kalau teman-teman benar-benar ngikutin cara dari video kali ini. Karena cara ini gue udah sharing ya dari bertahun-tahun dan sudah banyak yang nerapin. Salah satunya 3 followers kita ini ya, itu turunnya hampir 30 kilo, 28 kilo selama 3 bulan. Teman-teman bisa lihat ya, ada yang 45 kilogram dalam 3 bulan atau bahkan 40 kilogram gini dalam waktu 3,5 bulan dan otot perutnya mulai kelihatan. Atau bahkan klien gue yang gue tanganin langsung gitu ya, perempuan umurnya 40-an ke atas, dia berhasil turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Teman-teman bisa lihat before tanggalnya dan afternya ya, dari 94,9 turun 6 kilo. Dan ini semua testimoni real dan baru, ataupun kayak klien gue yang lain, sebulan aja gue coaching itu turun 10 kg. Dan banyak lagi testimoni lain, teman-teman bisa lihat di akun sosial media gue yang lain ya, di IG. Nah kalau misalnya teman-teman mau hasil yang sama, teman-teman simak video ini, karena video ini bakalan ngebahas lengkap dari awal sampai akhir. Nggak peduli genetik kita, genetik gendut, kurus, cacingan, atau apapun genetiknya, teman-teman lakuin cara ini, teman-teman bakalan turun dengan paling cepat dan juga sehat, badan kita jadi ringan, kita jadi produktif, dan kita jadi semakin cuan. Nah gimana caranya, kita langsung bahas aja. Gua paham bahwa teman-teman ini udah coba seluruh diet dan nggak ada yang berhasil. Yang menyebabkan apa? Kita motivasinya itu sangat-sangat rendah untuk diet jangka panjang sampai 3 bulan gitu. Kita udah olahraga, ya kan? Kita udah coba semua diet. Kenapa nggak turun-turun? Kenapa naik turun, yo-yo? Lemak perutnya juga nggak habis. Nah, cuman dengan menerapkan cara ini, teman-teman akan dalam waktu seminggu sudah mengalami penurunan 3-5 kg, terutama buat obesitas ya. Dan juga lingkar perutnya 3-5 cm. Sehingga motivasinya akan lebih tinggi. Harapan kita untuk punya badan ideal itu bakalan semakin nyata. Jadi kita bisa ngejalaninnya itu dengan menyenangkan. Nggak sia-sia jadinya. Dan ingat, video ini akan mengubah hidup kita semua ya, termasuk gua dulu. Gua juga sempat kadar lemaknya tinggi 30% gini ya, 90 kiloan gitu, mukanya jerawatan gitu, kadar lemaknya tinggi, dan sekarang gua bisa di kadar lemak 15% kayak gini ya, panjang tahun. Dan itu ngubah hidup gua, interaksi orang sama gua itu beda, dan juga kita jadi semakin produktif, semakin sehat gitu ya. Dan ini kita tanpa suplemen apapun, tanpa ada obat, nggak ada. Ini murni perubahan gaya hidup. Kita langsung bahas aja caranya. Nah, cara yang pertama, kalau teman-teman membaca chat teman-teman kita semua di sini yang testimoninya itu turunnya banyak, mereka semua bisa turun seperti itu karena mereka menerapkan pola makan yang dinamakan carnivore diet. Oke, apa itu pola makan carnivore diet? Jadi pola makan carnivore diet ini kita adalah mengeliminasi semua makanan yang membuat kita jadi sakit dan gendut. Bukan cuma mengeliminasi, kita menambahkan atau mengganti dengan makanan yang membuat kita jadi sehat, yang bikin kita kuat. Awalnya misalnya kayak klien gue ini, dia kena serangan jantung 2 kali, setelah gue coaching itu sekarang tenaganya seperti zaman mahasiswa lagi. Badannya pun juga langsung berubah tuh. Lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm. Jadi carnivore diet itu kita hanya mengkonsumsi produk hewani, tapi yang nggak ada karbonya. Contohnya misalnya apa? Ayam, sapi, kambing, seafood, atau bahkan buat non-muslim boleh makan babi gitu ya. Makan domba, makan kijang, kuda, beruang. Oke, jadi kita makannya hewani. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, kalau steak itu ya, teman-teman bisa lihat di layar, itu nutrisinya sangat-sangat berkualitas dan juga hemat kalori. Artinya apa bang? Artinya teman-teman bisa lihat di layar ya, itu proteinnya sangat-sangat tinggi dan lengkap asam aminonya. Dan protein itu penting untuk supaya rambut kita semakin subur, kulit kita semakin bagus, otot kita semakin kuat, tulang semakin kuat, kita jadi semakin menarik, semakin berisi. Dan karbohidratnya itu 0. Sehingga buat teman-teman yang punya diabetes atau penyakit gula, itu sangat-sangat aman ketika kita mengkonsumsi diet ini. Ya, jadi nggak akan naikin gula. Lemaknya pun kita bisa pilih ya, dan juga kita bisa kurangin. Kalau misalnya kita nggak mau makan lemak banyak-banyak. Karena kalau misalnya kita mau kalori defisit, kita juga harus lemaknya jangan terlalu banyak. Ya, ntar malah naik berat badan atau malah nggak turun. Jadi buat teman-teman, carnivore diet ini adalah diet yang sangat-sangat sehat, tapi kekurangannya adalah ini khusus untuk orang-orang yang memang dia serius mengubah kesehatannya. Artinya apa? Artinya pasti nanti spending uangnya lebih banyak. Ya dulu gue pada saat kadar lemak tinggi kan gue makannya mie terus. Ya sekali makan paling cuma 5.000. 5.000, 10.000, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang carnivore, gue sekali makan, kalau steak yang enak gitu ya, itu bisa 300.000, ya. Jadi memang kita akan beda makanannya, tapi juga pasti komposisi badannya pun jadi beda. Jadi itu disclaimer di awal ya. Jadi dengan carnivore ini, teman-teman bakalan mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kenapa? Karena insulin kita nggak tinggi lagi. Kenapa insulin kita nggak tinggi di badan? Ya kita nggak resistensi insulin lagi, karena kita nggak mengkonsumsi karbohidrat yang banyak. Ya kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, itu insulin bakalan naik tinggi. Kenapa dia insulin naik? Karena gula darah kita juga ikutan naik tinggi. Seketika gula darah kita naik, tubuh akan secara alami memproduksi insulin ya, untuk memasukkan gula itu ke dalam sel. Karena kalau enggak, kita bakalan mengalami gula darah tinggi. Ya kita bakalan mati lah ya. Nah dengan kita carnivore, insulin kita bakalan jadi normal atau bahkan rendah gitu ya. Kita bakalan mulai menggunakan lemak sebagai energi. Ya lemak di tubuh kita sendiri. Jadi itu pentingnya carnivore. Dan itu yang membuat kenapa teman-teman itu banyak banget turun berat badannya. Cepat banget turunnya. Dan juga kita
bertenaga. Kenapa bertenaga? Karena proteinnya banyak banget, sampai kenyang. Dan juga ketika kita mengkonsumsi protein yang tinggi, kita bakalan meningkatkan metabolisme tubuh kita melalui TEF ya, atau thermogenic effect dari makanan. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, kita butuh energi tuh untuk mencerna protein itu. 30% dari total kalori protein kita bakalan pakai untuk mencerna protein itu ya, energinya untuk kita jadiin rambut, kulit, kuku, tulang, otot. Beda halnya kalau karbohidrat sama lemak itu beda mekanisme badannya. Oke, otomatis metabolisme kita bakalan naik. Kita jadi semakin kenyang lebih lama. Kita nggak lapar-lapar, nggak bakalan pengen nyemil. Karena dibahas juga oleh dua peneliti ini ya. Ini studi lumayan baru, Robbenheimer PhD dan Simpson PhD. Kalau kita mengkonsumsi protein lebih banyak, kecenderungan kita mengalami kalori defisit akan jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita proteinnya kurang di setiap makanan kita, ya kita masih makan karbo banyak-banyak, kita bakalan kecenderungannya itu jadi kalori surplus atau naik berat badan. Teman-teman bisa lihat statistik di sini ya. Jadi banyak banget ya manfaat karnivore itu. Bukan hanya turun berat badan dan kadar lemak, kita jadi sehat ya. Klien-klien gue juga yang turunnya 9 kilo ini, dia ngerasain kulitnya jadi semakin sehat, semakin glowing. Banyak banget yang notice orang-orang di kantor. Teman-teman bisa baca chatnya di sini ya, dan testimoninya. Jadi bukan cuma kulit yang dari jerawat doang ya, punya masalah autoimun aja, eczema yang parah. Kayak testimoni followers gue ini ya, itu dari parah banget, sekarang jadi normal pak, ya kulitnya. Dalam waktu 30-an hari. Jadi banyak banget manfaatnya, gue kasih tahu di sini ya manfaatnya, dan ini bakalan benar-benar mengubah hidup teman-teman, oke? Nah, cara yang selanjutnya yang kedua, yaitu adalah kita bisa menerapkan puasa atau intermittent fasting. Kenapa? Gue mau bahas dari dua sisi. Yang pertama dari studi terbaru ya, studi randomized control trial, dan ini tingkat studinya, pembuktiannya salah satu paling tinggi di dunia medis. Kenapa? Karena dia bukan studi survei. Dan yang kedua, gue mau bahas dari sisi manfaatnya. Jadi yang pertama, studinya kalau teman-teman lihat di layar ya, kalau misalnya kita mengkonsumsi diet rendah karbohidrat ditambah dengan puasa atau time restricted eating, ya kita membatasi jam makan kita, kita bakalan mengalami penurunan visceral fat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita misalnya puasa doang nih, tapi kita masih makan karbohidrat. Nah, jadi bagaimana mekanisme fasting itu membantu kita mempercepat pengeluaran energi, oke? Melalui dari mana? Melalui dari insulin kita ketika kita lagi nggak spike ya, lagi nggak naik, kita bakalan mulai merilis lemak tuh di tubuh kita. Nah, pada saat kapan insulin kita itu tidak spike? Pada saat kita tidak makan. Jadi sekali kita makan, insulin bakalan naik. Makan protein pun kita bakalan naikin insulin walaupun tidak setinggi karbohidrat. Jadi kita bisa mulai puasanya itu 18 jam puasa ya, 6 jam kita makan. Ya misalnya kita dari jam 12 makan, terakhir kita makan jam 6 atau 8 jam puasanya buat yang awal-awal, buat teman-teman yang awal ya. Jadi 8 jam puasa, misalnya kita makan jam 12, terakhir makan jam 8 malam. Kita mau memenuhi kebutuhan protein di jam makan tadi ya. Setidaknya makannya 50 sampai 100 gram protein di sekalinya kita makan. Oke? Jadi dengan dua cara ini kita mau kombinasi karnivore dan juga puasa, itu bakal ngasih hasil yang paling cepat dalam seminggu teman-teman bakal mengalami penurunan. Nah, cara yang selanjutnya yang ketiga yaitu kita wajib untuk menambahkan pengeluaran energi sehari-hari. Oke, tadi yang pertama kita udah atur tuh ya, asupan energi supaya kita nggak naik berat badan, tapi malah naikin metabolisme tubuh kita. Kita mau yang atur yang selanjutnya nih, pengeluaran energi. Kalau teman-teman lihat di layar, ada yang namanya TDEE. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Artinya pengeluaran energi tubuh kita setiap harinya ya dalam sehari. Nah, itu ada 4 variabel. Ada yang paling bawah, yang paling besar yaitu adalah BMR. BMR adalah basal metabolic rate, kemampuan tubuh kita membakar energi saat kita istirahat. Terus yang kedua, NEAT atau non-exercise activity thermogenesis, kegiatan yang bukan olahraga khusus tapi membakar kalori, contohnya misalnya kita jalan gitu. Ada TEF, kemampuan makanannya bakar lemak ya. Dan juga ada exercise itu ya, EAT itu ya, exercise activity thermogenesis, atau pembakaran kalori pada saat kita olahraga. Nah, di cara yang ketiga ini, kita mau meningkatkan BMR-nya, yang paling gede itu ya, dengan cara latihan beban. Kita mau latihan 3-5 kali, supaya nanti tubuh kita ini memiliki organ baru yang namanya otot, dan otot itu bakalan mengkonsumsi energi lebih banyak, oke? Sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman mau punya six pack abs, kayak gua gini misalnya, teman-teman harus latihan beban, supaya nanti BMR-nya itu naik. Kalau kita jalan doang, nggak latihan beban, kita nggak akan punya otot, sehingga pembakaran kalori setiap harinya itu sedikit. Selain kita kalau misalnya kalau punya otot, kita bakalan penampilannya jadi semakin menarik kalau cowok ya. Kalau cewek, ibaratnya dia nggak tepos pantatnya, karena didorong sama otot gitu ya, jadi ada lemak, ada otot, jadi semakin gede pantatnya gitu ya, tapi gedenya bagus, karena pinggangnya kecil, ya kan? Kita bisa latihan beban di rumah, kalau teman punya alat latihan beban gitu di rumah, ataupun di tempat gym. Nggak usah lama-lama, 3-5 kali seminggu aja. Nah, yang selanjutnya, kita mau meningkatkan NEAT kita dengan jalan kaki. Minimalnya 8.000 sampai 10.000 langkah, ya. Kalau bisa 15.000 bagus, tapi saran dari gua 8.000 dulu aja. Karena berdasarkan di studi 2022 ini ya, yang pesertanya ratusan ribu, jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah itu terbukti menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Bukan cuma itu, sleep apnea atau gangguan tidur akan membaik kalau kita misalnya jalan kaki dari 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD bakalan membaik dan juga depresi bakalan membaik karena kalau jalan kaki merilis hormon kebahagiaan juga. Oke, jadi kita mau nerapin cara yang ketiga ini, latihan beban dan juga jalan kaki atau cardio di treadmill gitu ya biar pembakaran lebih banyak. Gue juga udah bikin video basic untuk pemula di sini yang penontonnya udah lumayan banyak ya, karena itu memang khusus buat basic juga. Tapi kalau teman-teman males buang-buang waktu ya nonton video berjam-jam dan pengen di mentoring langsung dari gua bakalan bikinin program diet yang paling efektif buat teman-teman yang sesuai dengan kesibukan teman-teman ya dan masalah teman-teman. Menu makannya apa aja yang kita konsumsi setiap harinya dan apa yang kita wajib stop dulu sementara. Kalau kita pesan ojek online, pesannya apa yang sesuai dengan diet kita.
Kalau restoran makannya apa aja yang enak-enak, termasuk juga bahan-bahan makanannya belinya gimana, cara masaknya, bumbu-bumbunya gitu ya, link-link pembeliannya, dan juga program latihan mau di rumah ataupun di tempat gym ya, latihan beban dan juga kardio ataupun jalan kaki itu semuanya lengkap bakalan gue bikinin, dan kita bakalan monitor langsung, kita bakalan ada meeting mingguan ya untuk memastikan progres teman-teman itu berhasil dan juga efektif. Jadi pasti turun, setiap minggunya pasti turun. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik dan gak mau buang-buang waktu, teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Sekarang kita lanjut bahas cara yang keempat. Nah cara yang keempat, kita wajib untuk tidur yang cukup. 7-8 jam. Gue udah bahas gimana cara kita bisa tidur itu cukup dan jadinya nyenyak gitu ya. Kita jadinya produktif sehari-harinya. Karena istirahat kita tuh banyak. Ya, kita untuk menyerang masalah-masalah kita di pagi, siang, sore, malam gitu ya. Itu tenaganya lebih banyak. Karena istirahatnya kita lebih optimal. Sebenarnya teman-teman dengan memperbaiki diet dengan carnivore gitu ya. Sodiumnya juga harus cukup, garamnya harus cukup gitu. Biar kita nggak lemes, pusing kelingan. Kita juga harus memperhatikan screen time kita pada saat sebelum tidur. Jadi sejam sebelum tidur jangan sampai kena cahaya supaya melatonin production di badan bisa diproduksi ya. Terus yang kedua, kita nggak mau makan mendekati jam tidur. Yang paling terakhir itu 2 jam sebelum tidur gitu ya. Misalnya tidur jam 10, makan terakhir jam 8. Kenapa? Karena kalau kita lagi diet tinggi protein, suhu tubuh akan panas karena sedang mencerna protein itu. Nah, ketika suhu tubuh panas, kita nggak bisa tidur. Oke? Karena kalau misalnya teman-teman nggak tidur, berdasarkan studi ini ya, teman-teman bakalan bisa menurunkan hormon testosteron, hormon pembakar lemak nomor 1, sebesar 15%. Dan itu sama dengan kita menua 10-15 tahun hormon testosteron kita. Jadi walaupun kita beli suplemen fat burner atau suplemen apapun, yang nggak terlalu efektif, kalau tidur kita masih nggak cukup, nggak akan ada gunanya tuh suplemen. Ya, lenyap fungsinya nggak ada. Oke? Malah massa otot kita yang turun. Berdasarkan studi ini, kalau tidur kita kurang, bukan lemak yang turun. Nah, cara yang kelima, ini bakalan mengunci progres teman-teman, ya. Teman-teman bakalan dietnya jadi lebih gampang. Oke, progresnya juga pasti terjamin. Yaitu adalah kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi gula dari manapun sumbernya dan juga mengkonsumsi karbohidrat olahan. Contohnya misalnya dari tepung ya, mie, roti, martabak manis, martabak telur, kue-kue kering, kue-kue basah, kerupuk, seblak, itu semua kita harus stop dulu sementara ya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan juga gula, minuman manis kita mau stop dulu. Kita mau ganti pakai alternatif aja kalau mau yang manis ya. Supaya apa? Supaya ketika kita diet, ya alasan dari kenapa semua orang ini sukses dietnya, followers kita ini sukses dietnya, karena kita nggak manja. Karena kita paham fungsi dari stop gula ini. Kalau orang-orang lain misalnya nyuruh kan, nggak apa-apa dikit-dikit pakai gula. Itu akan menghambat diet kita. Gimana menghambatnya bang? Kalau misalnya kita carnivore, kita stop gula dan kita stop tepung. Kalau kita makan makanan yang sehat, kita bakalan bisa konsisten tuh makan makanan yang sehat. Tapi sekalinya kita dikasih kesempatan untuk makan yang manis ataupun yang tepung-tepung, kita bakalan nggak bisa konsisten tuh. Ya karena bakalan kenapa? Kebanting rasanya. Yang awal kita makan steak misalnya, pakai garam, pakai bumbu rempah sedikit gitu ya, atau nggak pakai rempah, pakai garam doang. Terus kita bandingin sama misalnya mie instan, bumbunya banyak, lebih enak mana? Lebih naikin gula yang mana? Pasti mie instan itu yang menyebabkan kita untuk susah konsisten terus. Makanya kita mau stop dulu sementara, biar lemak di badan kita ini hilang. Nanti kalau kita udah ideal badannya, baru kita bisa makan makanan hiburan itu. Ya, makanan tepung tadi atau gula-gula tadi sekali-sekali sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan hasil lab kita. Kalau hasil lab kita masih jelek, masih HbA1c masih tinggi, ya jangan dulu dimakan. Oke? Jadi itu 5 caranya supaya kita bisa turun ya dengan paling cepat dan juga sehat. Sekali lagi kalau teman-teman mau dimonitor langsung dan gue bikinin step by step-nya, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.